Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, di pagi hari ini kita masih diberikan taufik, kesehatan dan karunia yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memasuki detik-detik terakhir dari bulan suci Ramadan. Ustaz, Masya Allah. Ini adalah merupakan hari terakhir kita berpuasa dan semoga ketika Ramadan ini telah berlalu segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala ibadah dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau, itu jalan hidayah yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, entahkah itu di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat kelak. Baiklah, bersama kita guru kita yang mulia, Kiai Haji Khairul Muttaqin LC Al-Hafidh, pengasuh pesantren Madinatul Quran Depok. Bersama beliau kita akan mendengarkan tausiah yang subhanallah sangat menggugah dengan tema Ramadan bukan untuk Ramadan. Mungkin ada makna yang tersirat yang akan kita renungi maknanya setelah beliau menyampaikan kajian ini. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para hadirin dan juga pemirsa MK Channel dan Baitul Syakirin yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita dengan izinnya sampai hari yang ke-30 di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyisakan di dalam hati kita kerinduan dengan Ramadan. Amin. Dan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang dengan kondisi yang lebih baik lagi, lebih meningkat lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menerima seluruh amalan-amalan baik kita dan juga Allah Subhanahu wa taala sudi untuk menghapus dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita sehingga kita menjadi manusia yang baru pasca Ramadan ini, lebih meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa sekalian dan para hadirin yang Allah muliakan, 29 dan sekarang masuk ke hari yang ke-30 ya, sudah kita mereguk kenikmatan ruhiyah yang sangat luar biasa. Hari-hari kita dipenuhi dengan bermacam-macam kegiatan amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan qiyamul lail, tilawah Al-Qur'an, kemudian kita bersedekah, kita melakukan silaturahim meskipun pada musim pandemi semacam ini. Ini semuanya menyisakan sebuah kenangan yang sangat indah. Ustaz Khaidir ya. Kita tahu bagaimana indahnya saat kita salat tahajud ya, kita merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang air mata mengalir dan ini sebuah kenikmatan luar biasa. Saat orang bisa sampai menangis dalam salatnya karena mengingat dosanya, karena merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demi Allah ini sebuah kenikmatan yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan sungguhnya di dunia ini ada jannah. Ada surga. Ya, yang barang siapa tidak bisa menikmati surga di dunia ini ya, maka dia tidak akan bisa menikmati surga Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Ini adalah sebuah keindahan yang kata beliau, sekiranya para raja, para penguasa, orang-orang yang kaya itu tahu betapa nikmatnya ya saat-saat
kita bisa menikmati sajian qiyamul lail beserta dengan derayan air mata, ya pasti mereka akan rebutan untuk merebut kenikmatan yang dirasakan oleh pelaku-pelakunya tersebut. Hanya saja memang Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat semacam ini bukan kepada semua orang, kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, kepada orang-orang yang hatinya senantiasa ikhbat atau kembali kepada Allah dan menginginkan mengisi agenda-agenda kita, dan kita bisa menikmati semuanya itu tanpa kita merasakan ada semacam beban, keberatan, tapi betul-betul kita bisa menikmatinya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diprotes dalam tanda kutip, ya. Beliau melakukan puasa yang namanya puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang nyambung antara satu hari dia tidak berbuka, tidak sahur, kemudian puasa lagi, gitu ya. Nabi itu kekhususan Rasulullah. Dan Nabi melarang hal ini dilakukan oleh umatnya. Ya, wa anta tusil ya Rasulullah. Tapi kau puasa wisol ya Rasulullah. Ya, aku enggak seperti lastu ka ahadikum. Aku enggak seperti salah seorang di antara kalian. Fa inna at'amani rabbi wa saqani. Karena Allah telah memberikan makanan dan minuman kepadaku. Nah, para ulama mentahqiq yang dimaksud dengan memberikan makanan dan minuman di sini adalah ghidhaun ruhi. Makanan dan minuman yang sifatnya ruhiyah, sehingga kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenyamanan yang dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu memperhatikan dan menghiraukan rasa dahaganya, rasa laparnya, sehingga beliau bisa puasa bisa nyambung. Dan itu sungguhnya adalah kekuatan kita yang sebenar-benarnya, kekuatan ruhiyah. Dan hari-hari ini tinggal hari ini, ya, kita akan sama-sama meninggalkan suasana semacam itu. Derayan air mata, kemudian nikmatnya kita bisa tilawah Al-Quran, kemudian nikmatnya kita bisa berbagi, kemudian indahnya, ya, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang khusyuk dan lain sebagainya. Hari ini adalah hari terakhir untuk kita menikmatinya, ya. Tapi para hadirin dan juga sahabat MG Channel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita untuk, makanya Nabi menyampaikan kepada kita man shoma, ya, Ramadhana tsumma atba'ahu sittan, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, faka'annama shomad dahr, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh, setahun penuh. Kenapa? 1 puasa itu dilipat gandakan menjadi 10, gitu kan? Kalau ini Ramadan 30 berarti 300, ya. Ditambah nanti puasa 6 hari. 6 hari dilipat gandakan menjadi 60, 360-an. Sehingga Nabi mengatakan man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikuti puasanya dengan puasa 6 hari, faka'annama shomad dahr, seolah-olah dia puasa selama setahun penuh. Bukankah masih ada puasa setelah Ramadan? Apakah Quran itu ada di Ramadan saja? Tidak, walaupun Ramadan punya kekhususan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkan Al-Quran. Tapi setelah Ramadan bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran. Ada sebagian orang yang menyapa Al-Quran, membaca Al-Quran itu spesial Ramadan aja, ya. Sehingga ketika lihat Quran, lihat Ramadan. Bahkan ada orang yang bilang saya ini Ustaz Ramadan. Sebab kalau orang lihat saya itu ingatnya Ramadan, ya. Jadi imam tarawih, imam qiyamul ini Ustaz Ramadan sudah datang, gitu ya. Itu kenapa? Karena persepsinya bahwa sesungguhnya Quran itu hanya ada Ramadan, padahal salah besar. Setelah Ramadan kemudian dimasukin lagi, dibungkus, ya, kasih minyak wangi, ditaruh lagi. Selamat tinggal Quran, nanti kita ketemu lagi pada Ramadan yang akan datang, ya. Di Ramadan kita senantiasa membaca Al-Quran, bahkan sebagian pemirsa mungkin sudah ada yang khatam hari ini, mungkin ada yang sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi perlu kita ingat bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan kitab Ramadan, tapi Al-Quran itu sesungguhnya adalah kitab yang untuk kita baca, kita tadabburi sepanjang waktu 11 bulan berikutnya. Walaupun mungkin kita tidak sehebat
membacanya, mentadaburinya ketika ada di bulan Ramadan. Bukankah di luar Ramadan itu masih ada, walaupun tarawih sudah ada, tidak ada lagi, tapi sholat malam masih ada. Ya, sholat malam masih ada. Jadi apa yang kurang nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kita? Bukankah ketika Ramadan kita rajin bersedekah, kita mengeluarkan zakat, ya zakat fitrah atau mungkin sebagian zakat mal, walaupun sebetulnya zakat mal itu enggak harus Ramadan. Karena zakat mal itu sesungguhnya adalah menutup kebutuhan orang-orang miskin. Maka syarat zakat mal itu dua. Pertama, dia telah mencapai nisab dan haul. Dan haul itu enggak harus Ramadan. Bisa jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan lain sebagainya. Yang penting selama putaran 1 tahun itu hartanya ya sudah mencapai nisab. Sebagian orang salah paham, dikiranya zakat itu pokoknya zakat itu Ramadan gitu ya. Padahal ya sekali lagi ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat-sangat luas. Bukankah Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, yang kita mintai, yang kita tangisi, yang kita munajat selama Ramadan, ini juga Tuhan yang sama. Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita huni selama Ramadan juga bumi yang sama di luar Ramadan. Maka ketahuilah sesungguhnya ini kita sampai pada judul. Ramadan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah stimulan ya, rangsangan gitu ya, agar kita bisa menanamkan dan menyebarluaskan nilai-nilai yang kita dapatkan di Ramadan itu di luar Ramadan. Karena memang begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan ada kalanya kepada sosok manusia ya seperti para nabi, para rasul, ada kalanya tempat yang suci ya kota Mekah, kota Madinah, Al-Aqsa, ya ada kalanya mungkin waktu ya seperti bulan Ramadan, bulan haji dan lain sebagainya. Ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi supaya kita bisa menularkan, kita bisa menyebarluaskan kebaikan-kebaikan yang ada pada sosok itu, yang ada pada tempat itu, yang ada waktu itu, pada waktu itu, di luar itu. Di luar itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebaikannya bukan untuk Rasulullah sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Artinya apa? Untuk kita contoh, untuk kita sebarluaskan sosok seperti Rasulullah ini kita teladani. Nah, demikian pula bulan Ramadan. Maka saya bilang Ramadan itu bukan untuk Ramadan sendiri. Sebagian orang berpersepsi bahwa Ramadan itu untuk Ramadan, akibatnya apa? Ngos-ngosan, empot-empotan, gas full ketika Ramadan. Ya, khatam sampai 5 kali, sedekah habis-habisan dia pokoknya ya. Kemudian malam nggak pernah tidur sama sekali, buat tahajud, buat qiyamul lail. Ya, siangnya dia berbagi ke sana kemari. Akibatnya apa? Akibatnya karena digas full ya, dan persepsinya salah. Ini mumpung bulan baik, ini ya mumpungnya bagus. Tapi ketika dia salah berpersepsi, pasti biasanya pasca Ramadan itu dia ngos-ngosan, udah kayak kapok aja gitu. Pasti setelah Ramadan itu karena persepsi tentang Ramadan, dikira Ramadan itu hanya untuk Ramadan, setelah Ramadan dia nyanyi aku masih seperti yang dulu. Ya, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, begitu pula orang yang menyangka bahwa ketika dia umroh haji itu hanya untuk itu saja, persepsinya ya umroh itu mumpung di sini bulan tempatnya suci, tempat doa, banyak beribadah, banyak beramal, banyak tilawah. Pulang ke kampung halaman masing-masing, tadi di Ka'bah nangis-nangis, ya Rob, ya. Dia pokoknya berbuat yang terbaik di Mekah dengan secara full maksimal. Apa akibatnya? Setelah pulang dari Mekah, dia nyanyi lagi, aku masih seperti yang dulu. Gak ada perubahan sama sekali. Ini yang tidak diharapkan ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan, mensyariatkan masyairil haram ya, tempat-tempat yang mulia di tanah haram, bukan untuk itu sendiri. Saya pernah mendapatkan cerita jamaah itu, masya Allah, suaminya itu kalau lagi umroh itu nggak boleh pernah ketinggalan takbiratul ihram ya imam, selalu datang di awal. Padahal selama dia belum umroh ke sana, belum haji ke sana, sholat aja jarang, ya kenal Quran aja enggak, ya. Tapi dilihat setelah suami saya pulang Ustadz, dia itu nggak mengalami perubahan apa-apa, kayak kemarin lagi.
sholat juga jarang-jarang, ngaji nggak kenal lagi, ya tetangga nggak kenal lagi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena katanya suaminya mengatakan, ya itu kan di tempat khusus itu, tempat Masjidil Haram memang tempatnya untuk ibadah. Sekarang kita kan sudah sampai di tanah air, sudah sampai di Depok, ya. Jadi sehingga ada orang yang begitu, ibu-ibu dia bilang selama dia pulang 40 hari, ya mitosnya itu, katanya diikuti malaikat itu, ya. Maka dia masih pakai jilbab, ya pakaiannya longgar dan lain sebagainya. Karena mitosnya dia itu masih diikutin malaikat. Setelah 40 hari dicopot itu jilbabnya, pakai rok mini lagi, ya, pakai apa namanya lengan pendek lagi, ya. Kenapa? Masa ihram 40 hari lebih, ya. Kapan tahallul? Sekarang saya sudah tahallul. Itu karena persepsinya begitu. Banyak juga di antara kaum muslimah yang sama, Ustaz Khidir. Saya pernah dapat dosen yang baru dari Saudi ke tanah air ini. Dia merasa heran ketika di bandara itu lihat wanita-wanita itu pakai rok mini, pakai lengan pendek, pakai hak tinggi. Tapi ketika adzan dia buru-buru ke musola. Ya, dosen saya sampai dulu. Saya pikir dia bukan muslim, gitu loh. Ketika dia di musola, dia pakai mukena spesial yang rambutnya satu helai aja nggak boleh kelihatan. Satu helai aja nggak boleh kelihatan, ya. Tapi begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, copot semuanya, ya. Jadi jangankan satu helai, ya, masya Allah, pakaiannya mini lagi. Ini karena salah persepsi. Dia menyangka, ya, bahwa waktu ibadah itu khusus hanya waktu tertentu saja. Tempat ibadah itu hanya khusus di tempat tertentu saja, ya. Orang yang mulia itu hanya ada pada sosok tertentu saja. Ini persepsi yang harus diluruskan. Maka hadirin jangan kita terlalu bersedih. Allah gantikan, ya, salat kita, salat tarawih kita ada salat tahajud. Allah gantikan qiyamul lail dengan masih tetap ada qiyamul lail. Allah gantikan Quran yang kita baca ini dengan Quran yang sama. Allah tidak merubah ciptaannya sama sekali tentang kita ini, ya. Oleh karenanya Ramadan ini bukan untuk Ramadan saja, tapi Ramadan itu justru hasilnya harus bisa dirasakan pasca Ramadan, yakni 11 bulan setelah Ramadan. Ibaratnya orang itu latihan mau bertanding, ya kan? Ketika dia latihan mungkin pacuan kuda, mungkin dia futsal, mungkin dia bulu tangkis, mungkin dia tenis meja, latihannya bagus banget. Latihannya bagus banget. Tapi ternyata ketika tampil di medan laga keok, apa artinya? Apa artinya? Jadi justru hasil yang nampak sekali pasca Ramadan ini adalah bagaimana kita menularkan kebiasaan-kebiasaan baik kita positifkan. Ini paling tidak selama 1 bulan ini kita masih otomatis, Khidir, ya. Mungkin otomatis jam 3 bangun, ya. Mungkin otomatis perut kita ini juga pagi-pagi nggak terlalu lapar, gitu kan. Nah, itu bagaimana kita mengkondisikan itu. Mengkondisikan itu sehingga mungkin meskipun syukur-syukur kalau bisa seperti Ramadan. Syukur-syukur bisa seperti bahkan lebih lagi dari Ramadan. Tapi paling tidak kebiasaan-kebiasaan positif yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu bisa ada asarnya, bisa ada dampaknya. Oh, ternyata, ya, ada perubahan setelah Ramadan. Kita ini kan para alumnus, ya, alumni Ramadan. Entah Ustaz Khidir udah keberapa kali Ramadan ini? Ya, kalau saya sudah banyak kali, gitu kan. Memasuki kawah candra di muka yang namanya Ramadan ini, pelatihannya namanya Ramadan ini. Jadi sekali lagi inilah makna Ramadan, ya, bukan untuk Ramadan, tapi Ramadan yang sesungguh-sungguhnya itu untuk pasca Ramadan 11 bulan berikutnya harus ada dampak. Makanya Ustaz Khidir dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan beberapa poin tentang Ramadan kita yang insya Allah mudah-mudahan selalu kita doakan diterima oleh Allah. Amin. Ya, setelah kalau kita habis pelatihan kan suka ada sertifikat, ya, sertifikat pelatihan. Bahkan kita habis kuliah itu ada ijazah. Sertifikat mintanya kemana coba? Minta sertifikat dong. Saya habis puasa Ramadan 1 bulan, saya bisa menahan nafsu 1 bulan. Gak ada sertifikatnya.
Makanya pasca Ramadan semacam ini mengingatkan saya ucapan sahabat ya, Nabi sekaligus menantunya Sayyidina Ali ya. Beliau pernah mengatakan ya, siapa di antara kita yang tahu bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Hal minna naqbalu amaluhu fanuhanni, sehingga aku mengucapkan tahniah, selamat. Ya. Atau amalnya mardud ya, fanu'azzi, amalnya ditolak sehingga aku perlu menyampaikan ucapan bela sungkawa kepadanya, takziah kepadanya. Ya, sayang Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan kepada kita ya siapa yang diterima amalnya dan siapa yang ditolak. Padahal ini sangat penting. Satu, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat membahagiakan. Karena pertanda orang yang diterima amalnya oleh Allah itu adalah pasti dia orang bertakwa. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya yang diterima Allah amalnya itu adalah tidak bisa diterima kecuali dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau setiap hari amal kita diterima oleh Allah. Maka ini memberikan pemahaman kepada kita betapa pentingnya saat kita beramal itu ya, yang kita pikirkan adalah qabul, diterima ya. Bukan puasa yang ditolak oleh Allah. Bukankah Nabi bersabda barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang sia-sia ya, malam yang palsu-palsu itu, berita hoax, nebar berita hoax, ngomongnya palsu, kesaksian palsu, memfitnah orang ya, maka falaisa lillahi, Allah gak punya hajat untuk dia meninggalkan makanan dan minumannya itu. Masya Allah, mengerikan sekali ya. Maka kita fokus amal itu bagaimana supaya amal kita itu tidak sia-sia. Amal kita menjadi amal yang makbul, karena itu tujuan kita beramal. Tujuan kita beramal itu supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan iseng-iseng. Ya. Maka itu pentingnya ya kita berusaha beramal secara kualitatif gitu ya. Bukan hanya sekedar banyaknya tapi kualitasnya. Sebab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang berkualitas. Maka hadirin dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanda bahwa amal kita itu Ramadan bukan untuk Ramadan atau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ziyadatul ibadah ba'da ta'ah. Ya. Bertambahnya ibadah-ibadah kita, entah bertambah jumlahnya atau bertambah ragamnya setelah melakukan ketaatan. Kita perlu tahu bahwa ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah itu ibaratnya seperti pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Jadi samarah, buah dari kebaikan itu akarnya adalah kebaikan juga. Allah buat perumpamaan kalimat thayyibah seperti pohon yang baik ya, yang akarnya menghunjam dalam kuat-kuat ke dalam tanah dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Wa far'uha fis sama', yang kemudian pohon ini tu'ti ukulaha kullahin, senantiasa memberikan buahnya pada setiap musim. Bukan musim kampanye saja, bukan musim umroh, bukan musim Ramadan saja. Makanya para ulama mengatakan kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu orang yang beribadah kepada Allah rabbani. Jangan hanya menghamba kepada Ramadan saja, gitu lah ya. Maka perumpamaannya begitu. Jadi hasil dari sholat subuh kita lihat bagaimana perilaku kita. Apakah kita semakin termotivasi untuk melakukan amal soleh, membantu orang, meringankan beban orang, atau minimal kita mau beribadah lagi dengan senang hati, atau tidak? Itu buah. Ya, itu adalah buah dari amal soleh kita. Ciri-ciri amal kita itu berbuah, diterima, itu amal soleh itu selalu melahirkan amal soleh yang lain. Kebaikan senantiasa melahirkan kebaikan-kebaikan yang kebaikan. Itu pertanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makin semangat. Makanya ketika saya kasih tips bagaimana tips membaca Al-Quran, kalau lagi ngantuk ada pelan-pelan aja, pelan-pelan
nikmati, hayati, sampai kemudian Allah memberikan semangat dalam diri kita. Itu triknya baca Al-Quran itu supaya gak bosan begitu Ustaz Khaidir. Jadi kalau sudah lagi baca Quran, makin semangat kadang-kadang kita itu. Sebab apa? Kita baca Quran itu seperti proses itu baru datang kemudian gitu loh. Jangan ketika proses detoksinasi racun hati itu berlangsung, kita udah putus asa. Aduh lemes, lemah, ngantuk gitu. Ya. Kenapa? Itu menjadi dasar bagi amal soleh kita berikutnya. Jadi perlu diingat bahwa tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertambahnya ketaatan, berlipat gandanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlipat gandanya kebaikan-kebaikan kita. Itu tanda, merupakan pertanda amal kita diterima, taubat kita diterima oleh Allah, istighfar kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ciri amal kapok. Begitu Ramadan, ayo capek. Kemarin sudah Ramadan, tarawih setiap hari, khatam Quran 5 kali, sedekah tiap hari. Sekarang saatnya saya lebaran. Sekarang saatnya saya istirahat. Ya, tidak lagi bisa menahan nafsunya, tidak lagi bisa melihat lawan jenisnya. Ya, tidak lagi kemarin ketika puasa pakai kacamata kuda gini aja terusnya. Ya. Tapi habis puasa matanya berubah jadi mata keranjang, ya, melihat, melototin apa saja. Sekarang kan sudah gak puasa, berarti ini tanda bahwa puasanya, Ramadannya, ibadahnya mardud, ditolak walaupun dia mungkin puasanya habis-habisan amalnya. Kenapa? Itu pertanda itu. Kenapa? Amalnya tidak muthmir, tidak membuahkan buah, tidak memunculkan buah-buah yang lain. Tu'ti ukulaha kullahin. Yang pohon ini cirinya selalu memberikan buahnya setiap masa, setiap waktu. Kita tahu buah itu kan kadang-kadang ada masanya, musim rambutan, musim durian, musim mangga, musim ya. Tapi ini tidak, seorang mukmin itu buahnya itu kullahin, setiap waktu. Ya, itu tanda ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua tanda ibadah diterima oleh Allah terutama Ramadan itu adalah syu'urul insan birrahah wansyirahihi. Manusia yang beribadah kepada Allah ini merasakan dalam dirinya ada rohah, ada semacam kenyamanan dalam dirinya. Habis sholat tahajud, ya, habis baca Quran itu rasanya tentram, tenang, ya, makan enak, tidur nyenyak gitu ya. Ya, itu tandanya ketenangan itu dikasih oleh Allah, kebahagiaan itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dadanya. Habis sedekah walaupun habis mungkin banyak, dia merasa nyaman aja. Makin banyak sedekah makin merasa nyaman, makin merasa tenang hatinya. Nah, itu insya Allah bagian dari pertanda ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, ya, di ayat yang ke-125. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin memberikan petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, maka hatinya itu dilapangkan maknanya ditentramkan, ditenangkan kepada amal-amal Islami. Condong cinta, ya Allah, ini makanya ini taufik dari Allah. Enggak semua orang dikasih kayak gitu. Ada orang itu yang ditentramkan hatinya ketika dia berbuat maksiat. Dia melihat meja judi itu tenang, lihat mejanya aja sudah tenang. Lihat kartu judi itu kayaknya sudah anteng, enak, nyaman gitu loh. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ada orang ditenangkan hatinya ketika dia ketemu perempuan untuk berzina, na'udzubillah min dzalik. Ya, begitu ketemu pasangan selingkuhannya, pasangan enggak halalnya, rasanya tenang. Saya kok kalau sama istri enggak ada rasanya ya gitu ya. Tapi kalau sama kamu kok Masya Allah jadi deg-degan gitu dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik kalau seperti itu. Ada orang yang ditenangkan hatinya itu kalau lihat tumpukan uang. Ya, gambarnya, lihat gambar uang di dunia maya aja rasanya sudah melet-melet. Duit luar biasa duit itu. Ya. Duit kapan saya ya, tenang banget itu. Padahal cuma gambar doang gitu. Dan subhanallah ada orang yang tenangnya, tentramnya hatinya itu kepada kebaikan, kepada ketaatan.
Dengar adzan Allahu Akbar, itu hatinya sudah adem, pengen banget melangkah kakinya ke masjid. Masya Allah. Ini pertanda orang ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya diterima oleh Allah. Hatinya tenang ke dalam Islam. Dan sebaliknya hatinya gelisah kalau sampai dia tidak melakukan ketaatan yang harusnya dia lakukan. Meskipun itu kaitannya dengan amal-amal sunnah sekalipun. Sholat duha, hukumnya kan sunnah ya. Tapi bagi dia itu ketika meninggalkan sholat duha itu, masya Allah, rasanya gelisah hatinya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan sayyiatul muqarrabun, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabun. Hasanatul abrar maknanya kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Orang biasa ya, orang biasa sholat subuh, dia jarang sholat subuh pada waktunya. Saat ini dia subuh sudah bangun, dia sudah sholat subuh doang. Itu rasanya dia menjadi manusia berprestasi. Dia pamerkan kawan-kawannya, lihat hari ini aku sholat subuh loh, hebat kan? Hebat kan? Sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi bagi orang yang muqarrabun, orang yang levelnya muqarrabun, orang yang dekat sekali dengan Allah, kalau cuma sholat subuh, nah begitu ya. Kenapa? Ya karena dia tingkatannya sudah al-muqarrabun, gitu kan? Maka sama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa orang itu amalnya diterima oleh Allah, dia adalah ya fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah yang ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah ya ingin sesatkan dia, Allah jadikan hatinya sadrahu dhayiqan, hatinya sempit. Dengar ngaji itu panas kupingnya. Hatinya juga makin menyempit gitu kan. Ya, dia nggak nyaman dengan itu. Saya pernah ngisi di satu instansi di kantor ya, tidak usah saya sebutkan. Itu bosnya masya Allah Muslim katanya. Tapi begitu dengar adzan diomelin itu operator adzannya itu. Kantornya dekat masjid itu kan, diomelin. Malah bahkan pernah diganti pas waktu adzan itu dengan musik sama dia itu, karena dia bos gitu kan. Saking marahnya dia, saking nggak tahannya dia dengar adzan. Hampa udara, makanya kalau di sana nggak pakai oksigen nggak bisa napas. Seolah-olah Allah katakan ya ja'alna sadrahu dhayiqan ka'anna harajan ka'anna yas'adu fis sama. Saya punya contoh nyata itu. Saya habis pulang umroh entah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu. Ketemu sama ya inilah jamaah di luar jamaah saya. Saya ditanya pengalaman gimana Pak umroh Pak? Ya alhamdulillah Bu, saya berkali-kali juga nggak pernah bosen ya. Saya sudah keliling Eropa kemana, tapi rasanya kalau umroh itu beda. Kok saya lain Pak, saya beda. Saya itu kok merasa kapok ya, kenapa? Uang 40 juta hanya untuk gitu-gitu doang, badan capek semua ya Allah. Itu loh, jadi makanya kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mencintai ketaatan. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah berikan ke dalam dada ini Allah kecintaan kepada iman. Jadikan iman itu sesuatu yang paling indah bagi kami. Dan tanamkan ke dalam diri kami kebencian kepada kekafiran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Kenapa? Yang bisa melimpahkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak bisa melimpahkan cinta ibadah, cinta Allah, cinta ketaatan itu mengatur-ngaturnya sendiri gak bisa. Yang mampu memberikan semacam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta kepada Allah. Kita ini kadang-kadang minta kepada Allah itu mintanya duit, sehat, panjang umur, enteng jodoh gitu doang. Gak pernah kita diminta kepada Allah, jarang gitu. Saya dengar doa apalagi di sinetron di mana itu minta supaya diberikan cinta dalam hatinya kepada Allah. Padahal itu Nabi melakukannya. Allah ya itu tadi habib ilaihim iman. Ya. Itu minta seperti itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah aku agar bisa berzikir kepadamu, bersyukur dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu nanti setelah dikabulkan Allah rasanya enteng Ustaz Khaidir. Mendatangi masjid, membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, beristighfar, itu orang yang ada rasanya hanya nikmat dan nikmat dan nikmat dan nikmat. Yang ini kenikmatan semacam ini tidak diberikan Allah kepada setiap orang. Makanya Allah itu memberikan dunia liman la yuhib wa man la yuhib, kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang dibenci, dunia itu. Tapi Allah memberikan nikmat din ini adalah khusus liman yuhibbu,
kepada orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dilimpahkan oleh Allah dalam hatinya kecintaan kepada kebaikan. Ya, seperti itu. Ya. Maka tanda yang kedua adalah dia merasakan nyaman. Ya. Nyaman sebelum ibadah, apalagi nyaman setelah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tanda Ramadan bukan untuk Ramadan, tanda Ramadan berarti dia diterima amalnya oleh Allah adalah ya zuhuru athari ta'ah fil insan. Nampak betul itu buah ya, buah dari ketaatan ya yang ada dalam pribadi abid seorang ahli ibadah itu. Jadi nampak betul ibadah itu hasilnya adalah akhlak, perilaku, ucapan, gitu kan? Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, ya utul ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, ya. Pelajarannya Allah berikan saat kita puasa ini berapa banyak ini. Kesabaran, ya, kemudian keuletan dalam beribadah kepada Allah, kemudian pelajaran kita bisa berempati dengan sesama manusia, kemudian pelajaran kita ini merasa diawasi oleh Allah, itu semuanya nampak setelah Ramadan. Ya, nah habis Ramadan korupsinya makin merajalela. Oh, itu bertanda itu. Amalnya itu amal yang mardud, amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di antara pelajaran penting Ramadan itu adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan Ramadan bukan untuk Ramadan, untuk kita aplikasikan justru setelah Ramadan ini nampak betul bahwa Ramadan kita itu diterima atau ditolak mardud, ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak betul dari kelakuan kita, ya biar mantap saya bilang kelakuan aja. Kelakuan kita, omongan kita, ucapan kita, akhlak kita, itu asarnya itu nampak. Kalau Ramadan itu sukses, nampak betul itu, nampak betul, masya Allah, ya. Maka ini akan terlihat nanti dia benar-benar puasa Ramadannya diterima atau tidak. Nampak betul dari nilai-nilai yang kita dapatkan selama Ramadan, kesabaran, ya, kemudian merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran empati, terutama empati ini ya, apalagi di musim wabah corona semacam ini, betul-betul kita diasah rasa empati kita karena banyak orang yang kekurangan dan lain sebagainya, ya. Maka apakah itu tercermin pasca Ramadan atau tidak? Makanya saya pernah bahas di channel ini juga bahwa tujuan Ramadan itu salah satunya adalah supaya menyiapkan umat yang mampu untuk memperjuangkan agamanya, ya, dan umat yang mampu memperjuangkan dinnya, mengembalikan keagungan ketinggian agamanya, itu umat yang harus sudah selesai dengan dirinya sendiri, selesai dengan hawa nafsunya, selesai dengan syahwatnya. Kalau dari situ saja nggak selesai, ya, maka berat dia untuk memperjuangkan agama Allah. Maka kalau kita baca di Quran itu setelah ayat Siyam, ya, itu berikutnya adalah waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ayat perjuangan gitu lah. Ayat yang isinya bagaimana kita seorang muslim ini harus mau menjadi bagian orang yang memperjuangkan agama kita sekecil apapun itu. Dan ini gak mungkin akan berhasil kalau orang itu masih belum selesai dengan dirinya sendiri, masih suka mengumbar hawa nafsu, masih suka berlebih-lebihan yang hal-hal yang berkaitan dengan benda materi, berlebih-lebihannya dia mencintainya, masih suka dia itu egois, ya, tidak memperhatikan orang lain, gitu kan? Enggak mungkin bisa terjadi. Maka ya coba kita periksa diri kita, muhasabah, atau mungkin kita minta tolong kepada istri kita atau orang lain, bagaimana perilaku saya setelah Ramadan. Sebab apa? Banyak orang di bulan Ramadan itu acting doang gitu loh. Acting puasa, acting nggak marah, acting bahkan sadisnya itu sampai dikatakan batal. Padahal nggak ada yang membatalkan puasa, marah itu nggak ada, ya. Marah nanti saya batal. Siapa bilang batal? Nggak ada yang membatalkan. Coba kita buku fikih.
buku fikih. Nggak ada membatalkan puasa itu marah itu nggak ada. Saking ekstrimnya dia berakting gitu loh. Sehingga menamakan marah itu bisa membatalkan puasa. Siapa bilang? Bohong membatalkan puasa. Siapa bilang nggak membatalkan puasa? Secara normatif juga membatalkan puasa. Kalau pahalanya mungkin berkurang. Itu saking ekstrimnya orang-orang semacam ini berakting di bulan Ramadan. Ya, jadi kita ini nggak pernah acting sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nampak betul orang yang puasanya diterima itu athar Ramadan itu ada dalam dirinya. Yang tadinya dia berani berbohong, minimal kalau nggak hilang sama sekali berkurang bohongnya. Yang tadinya dia pemarah, walaupun pemarahnya nggak hilang sama sekali, tapi minimal dia berkurang. Ya, tensi marahnya. Yang biasanya dia ego, cuek, bebek sama orang lain, sekarang tensinya berkurang. Dia lebih care, lebih perhatian, ya. Yang tadinya ketemu orang itu buang muka, sekarang minimal dia bisa mendapatkan hasil Ramadan itu dengan dia menegur, menyapa, salam, senyum dan lain sebagainya itu. Nah, itu nampak betul di situ itu. Ya, itu nampak betul faedah puasa nampak dalam perilaku. Sekiranya puasa itu hanya untuk puasa saja, sekiranya Ramadan itu hanya untuk Ramadan saja, ya udah acting. Seperti artis itu ya. Artis ketika dia melankolis kan begitu ya. Ketika dia antagonis kan begitu dia. Tapi itu bukan dia yang sebenar-benarnya kan. Tadinya dia orang jahat, orang serem, begitu selesai aktingnya ternyata dia orangnya baik. Begitu pula sebaliknya, yang tadinya tampilannya itu tampilan ustadz apa lembut, setelah dia selesai acting kemudian dia pulih kembali. Oh ternyata dia nggak seperti yang di acting itu. Sementara kita berpuasa itu bukan acting, bukan action. Kita benar-benar ingin menerapkan nilai-nilai itu di bulan Ramadan. Itulah kita gitu loh. Saya di Ramadan dengan di luar Ramadan ya begini ini sama aja. Sama baiknya gitu loh. Cuma di Ramadan itu lebih meningkat lagi. Di luar Ramadan masih tetap kayak gitu. Makanya Rasulullah SAW disifati oleh Ibnu Abbas, ya kan Rasulullah ajwadan nas, manusia paling murah itu adalah Rasulullah, paling dermawan. Cuma wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, yang paling puncaknya itu ada perbedaan gitu. Tapi di luar itu bukan berarti Rasulullah nggak dermawan. Jadi banyak orang acting di Ramadan ini. Tiba-tiba tampilan artis-artis apa itu, mohon maaf ya, di televisi itu pakai rapet jilbabnya gitu kan. Ya, tiba-tiba kok jadi rapet, yang tadinya telanjang, yang tadinya apa? Ini namanya acting di bulan Ramadan, tuntutan peran katanya gitu ya. Masa di bulan Ramadan gak menyesuaikan gitu. Tapi setelah Ramadan balik lagi. Ini apa asarnya Ramadan itu apa? Jadi pertanda itu amalnya mardud. Ini tanda ya, kita nggak tahu pasti namanya tanda kan. Tanda sebab kita nggak bisa memastikan amal kita diterima, amal orang lain diterima atau nggak bisa. Kita cuma tahu tanda-tanda. Kayak Ustadz Khaidir tandanya sudah buka puasa apa? Mukanya seger gitu kan. Masih ada bau kolak dikit-dikit, masih ada nempel. Kita ada tandanya. Itu apakah pasti sudah buka puasa? Belum tentu, ya kan? Tapi itu tandanya nampak sekali, ya, buang gas gitu kan, gitu ya. Ada nasinya nempel, ketika ngobrol bau kolak, itu tandanya udah buka puasa. Nah begitu pula Ramadan diterima atau tidak kita nggak tahu pasti, cuma kita bisa tahu tandanya, tanda pengenalannya, ya. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat adalah ya ittiba'ut ta'ah bi ta'atin ukhra, ya. Mengikuti ketaatan dengan ketaatan yang lain. Ya, makanya tadi saya sampaikan kita masih dianjurkan Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa di 6 hari di bulan Syawal ini, baik berurutan atau mungkin juga tidak berurutan gak apa-apa. Nyicil Senin Kemis sambil kita niat puasa sunnah ya. Jadi kalau sunnah sama sunnah itu bisa niatnya bareng-bareng. Ya, dan saya ingatkan kepada ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang di rumah maupun di studio, segera lunasi hutangnya gitu ya. Segera lunasi hutangnya setelah Ramadan ini. Yang punya pengaruh safar atau mungkin datang bulan, sesegera mungkin kita lunasi sehingga kita masih punya kesempatan untuk melakukan saum 6
hari di bulan Syawal. Syawal yang pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh tadi. Ya, nah itu bagian dari program yang agama kita adakan pasca Ramadan. Makanya dalam Islam itu selalu apa? Grade-nya itu selalu bertambah tinggi, tambah bagus. Ini setelah Ramadan ya kita masih ada puasa Syawal, masih ada ini. Setelah itu kita masuk Dzulhijjah, lebih bagus lagi. Begitu loh. Seorang mukmin itu senantiasa grafiknya itu naik. Tambah ketaatannya, tambah kebaikannya, tambah ibadahnya, tambah keikhlasannya, begitu ya. Kenapa? Ini buah dari amal soleh yang kita lakukan, ya. Buah dari amal soleh yang kita lakukan. Maka pertanda yang lain dari ibadah Ramadan bukan untuk Ramadan atau ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wala tubtilu a'malakum. Ya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, taatilah Rasulullah, jangan kamu sia-siakan pahala amalmu. Maksudnya pahala amal disia-siakan gimana? Ketika seseorang mengikuti kebaikan dengan keburukan. Nah, gitu ya. Habis puasa lalu kemudian dia mencuri. Habis puasa lalu dia berzina. Saya pernah mendengar itu di tempat-tempat kantong-kantong perzinahan itu ternyata pelacur-pelacurnya banyak puasa. Ustaz Khaidir ya. Kenapa kok puasa, Bu? Lumayan, Pak. Siapa tahu bisa ngurangi dosa saya dikit-dikit ya. Ya, jadi kalau dia puasa nggak terima tamu. Tapi kalau lagi puasa dia terima tamu. Jadi puasa juga rupanya mereka itu. Ya. Jadi mereka sadar. Tapi apa manfaatnya puasa? Habis puasa habis ini kita sholat syuruk barangkali ya. Habis ini kemudian apa yang kita lakukan ya? Mungkin kita beberes rumah ya, mungkin kita baca Al-Qur'an, kita sholat duha nanti dan lain sebagainya. Itu maknanya selalu mengikuti ketaatan dengan ketaatan. Agenda orang mukmin itu hari-harinya adalah agenda ketaatan. Jadi saya pernah sampaikan bahwa istirahat orang mukmin itu adalah pergantian dari satu amal soleh kepada amal soleh. Ada selingannya. Baca buku gitu kan. Bosan baca buku dia sholat 2 rakaat. Bosan baca 2 rakaat dia sholat 2 rakaat. Mungkin dia silaturahim. Itu namanya pergantian dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Ya, jadi hari-harinya itu dipenuhi dengan bermacam-macam agenda ketaatan. Maka ini semua harus kita program. Saya teringat ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, nafsuka illam tushghil bil haqq syagalatka bil batil. Nafsumu itu jika engkau enggak sibukkan dengan kebaikan-kebaikan, agenda kebaikan-kebaikan, maka dia akan menyibukkanmu dengan aneka ragam. Ingat mantan, nomor HP-nya berapa ya, gitu ya. Cari, ketemu, kemudian iseng-iseng dihubungin, apa kabar, janjian, itu kayak gitu. Itu kenapa? Iseng, hidupnya nggak punya agenda. Jadi orang yang hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan itu orang hidupnya nggak punya agenda. Ketika hidup nggak punya agenda, ya begitu. Dia yang akan diagendakan oleh hawa nafsu. Daripada iseng yuk ke mall yuk, ya. Daripada iseng-iseng gini, nganggur-nganggur gini, coba kita datangi itu tempat-tempat ramai itu. Ada orkes, ada dangdut, ada macam-macam itu. Daripada iseng ini. Lain kalau orang hidupnya dipenuhi dengan agenda, Masya Allah. Saya mesti baca Quran 1 hari 5 juz gitu kan. Ketika dia banyak tawaran-tawaran agenda, nonton dengar musik dia nggak sempat lagi. Wirid saya belum selesai, agenda saya belum selesai. Bahkan itulah yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu hidupnya penuh dengan agenda, baik wirid pribadi maupun ibadah ketaatan, berzikir dan lain sebagainya. Sehingga Nabi SAW sempat dikisahkan beliau itu terlambat menerima wufud. Wufud itu maknanya tamu-tamu. Ya, ketika beliau terlambat ditanya, ya Rasul dari mana? Aku lagi tanggung tadi menyelesaikan wirid Quranku, wirid harianku. Seperti itu. Kenapa? Sibuk dengan agenda. Minimal kita punya buku yang dibaca, ini hari ini belum selesai, gitu ya. Kalau kita nggak punya agenda, pasti kita diagendakan oleh WhatsApp, Facebook. Maka tundukkan hawa nafsu kita dengan perbanyak agenda ketaatan-ketaatan harian kita. Sehingga nafsu kita itu megap-megap melawan kita. Kapan sih kamu bisa senang sedikit? Justru kesenangan kita itu dalam ketaatan-ketaatan itu, ya. Maka paksa diri kita untuk punya agenda. Hafalan kita Al-Qur'an harus nambah, tilawah kita nambah, gitu kan?
buku yang kita baca nambah, silaturahim kita nambah, dan lain sebagainya. Itu agenda ketaatan. Kalau enggak benar-benar kita akan diagendakan oleh hawa nafsu. Pernah enggak Ustaz Khidir merasakan ketika bengong gitu ya? Saya pernah di hotel enggak ada acara bengong, tiba-tiba yang muncul macam-macam. Oh di sini ada ini, ada itu. Begitu. Kenapa? Enggak punya agenda. Lain kalau kita keluar kota sudah punya agenda padat ya, kayak kita umroh itu habis ini sholat, habis sholat. Rasanya megap-megap itu, mau berpikir ya, kadang-kadang balas WA aja nggak sempet itu loh. Kenapa? Agenda kita padat. Nah seorang muslim itu bukan orang yang bengong gitu hidupnya, nunggu inspirasi dari setan, dari iblis, dari hawa nafsu, yuk kita begini, yuk kita, enggak seperti itu. Dia sudah mengagendakan dirinya, dia punya target-target harian yang harus dia capai ya. Apakah itu tilawah, apakah hafalannya, apakah sedekahnya, apakah bukunya. Kalau enggak apa? Kalau enggak pasti tidur. Kalau enggak tidur pasti iseng-iseng gitu. Bahkan yang paling menyedihkan di bulan Ramadan ini banyak orang yang membuang-buang waktu. Ya, ngabuburit. Ya. Itu gimana supaya buang waktu, main-main sehingga enggak terasa sudah adzan maghrib, ya. Ya padahal kita ini bangsa yang umat yang sangat luar biasa. Baik, berikutnya yang kelima. Yang menarik sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu saat beliau mengingat bekas-bekas tempat dia itu dulu nongkrong di masa jahiliyah, itu mereka malu Ustaz Khidir. Sebagian orang kan enggak, saya sudah tobat dari lagu-lagu nyanyi-nyanyi, begitu diputarkan lagu 70-an, 60-an, aduh rasanya kok kembali lagi nikmat gitu kan. Sahabat-sahabat Nabi dulu enggak, makanya tahu enggak kita kenapa sampai Allah berfirman faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Barang siapa yang dia hendak tawaf atau sa'i, maka tidak ada dosa ya untuk dia tawaf atau sa'i di antara Safa dan Marwah. Kok la junaha, padahal itu kan wajib haji, wajib umrah kan termasuk di dalamnya sa'i. Kok disuka kalimatnya fala junaha? Fala junah itu maknanya nggak ada dosa, nggak usah segan-segan gitu loh. Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya sahabat Nabi SAW dulu merasa nggak nyaman. Ingat perilaku mereka waktu mereka umroh haji di zaman jahiliyah. Di situ ada berhala namanya Nailah atau apa gitu ya. Itu ketika dia melewati Safa dicium-cium, diusap-usap gitu ya, untuk ngambil berkahnya dan lain sebagainya. Sehingga para sahabat Nabi itu ketika dikasih syariat umroh atau haji itu ada tawafnya, ada sa'inya lagi, dia merasa nggak nyaman. Oh itu kan tempat saya dulu ngusap-ngusap berhala, saya nggak nyaman banget lewat situ. Maka kemudian muncullah fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Nggak ada dosa ya atasnya untuk dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Itu menunjukkan apa? Para sahabat Nabi itu kalau sudah hijrah, istilah orang sekarang itu, dia sudah talak 3 betul masa lalunya itu. Nggak dijadikan kenangan, nggak dijadikan apa, justru itu menjadikan itu kapok, mereka malu dengan masa lalunya, bukan malah dengan bangga dia ceritakan masa lalunya, ya dia malu dengan masa lalunya itu. Nah begitu pula kalau tanda orang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dia limtina, udah dia proteksi dirinya untuk tidak kembali lagi ke masa lalunya ya gitu. Tapi kalau dia masih punya asyik, makanya dikatakan dalam sebuah hadis at-taubatun nadam, bahwa taubat itu hanya diterima oleh Allah kalau ada rasa nyesel bagi pelaku taubat tersebut. Ada nyesel itu nyesel gitu ya, bukan kemudian asyik, masih punya rasa asyik ya. Saya dulu punya kenalan lah ya, mungkin dia termasuk jamaah saya dulu ya. Dia dulu narkoba luar biasa, dan dia cerita dia sudah nggak tahu di Aba Anom apa ikut rehabilitasi gitu sampai sembuh. Begitu sembuh sampai di rumahnya, karena dia masih belum bisa meninggalkan itu, masih asyik ya, dipanggil temannya katakan namanya Andi, bukan Pak Andi ini ya. Andi main yuk gitu ya. Waduh itu temennya, dia ngikut temennya, akhirnya kembali lagi. Kenapa? Dia masih asyik dengan masa lalunya gitu loh, sehingga gak ada rasa menyesal dalam dirinya. Lain kalau dia benar-benar hijrah dan dia tanamkan dalam dirinya kebencian kepada narkoba setelah dia terkena korban itu.
Jadi dengan mudahnya sampai akhirnya beliau taubat lagi dekat dengan saya, sampai berikutnya beliau kan tubuhnya makin lemah sehingga beliau wafat. Tapi wafatnya masih dalam kondisi dia bertobat kepada Allah. Ya, seperti itu. Itu apa? Karena dia masih terngiang-ngiang, masih asyik dengan katanya hijrah, tapi masih asyik dengan dunianya masa lalu. Gak pernah dia akan kembali lagi, benar-benar taubat gak akan pernah. Dan itu pertanda amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatnya ditolak. Makanya dalam Al-Qur'an rahasianya Allah itu Maha mengampuni dosa-dosanya, maka dia dikasih rahim. Rahim itu rahmat Allah yang khusus diberikan orang-orang yang beriman tadi. Ya, ketaatan, kebaikan, semangat, benci kepada kekufuran, itu namanya rahmah. Maka tanda Allah itu Ghafur, orang tersebut dikasih sifat Allah rahimnya. Rahim itu maknanya apa? Tidak dikembalikan kepada masa lalunya yang gelap itu, tapi justru dikasih kebahagiaan, diganti dengan kebahagiaan yang lain. Nah, itu pertandanya seperti itu, tanda amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian poin yang berikutnya adalah dia melakukan ketaatan dan amal soleh itu dengan diwarnai antara harapan dan kecemasan, gitu ya. Nggak pede banget, saya kan kemarin habis umroh, saya kemarin habis sholat, saya kemarin habis puasa. Sehingga kalau orang pede itu tandanya itu dia jumawa, dia nggak hati-hati, dia menilai habis ini nanti saya sedekah pasti sudah selesai dihapus, gitu kan. Habis zina dia sedekah sekian mungkin puluh juta, ya itu kan sudah dihapus. Itu tandanya orang ini tidak punya kecemasan, harapan doang yang dia punya. Sehingga orang yang muncul dalam dirinya itu harapan doang, cuma harapan, itu dia cenderung menyepelekan dosa. Ya, menyepelekan dosa. Lain kalau orang itu dia ada harapan dan kecemasannya. Ya walaupun saya full terawih, saya khatam Quran 30 kali gitu misalnya. Saya sedekah tiap hari, tapi belum tentu itu diterima oleh Allah. Maka dia ingin mengantisipasi itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Karena yang mengangkat kebaikan itu adalah kebaikan yang lain. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Hanya kepada Allah amal saleh itu naik. Ya, kebaikan-kebaikan itu naik, kalimat zikir, kalimat thayyibah naik. Hanya kepada Allah. Yang ngangkat apa ya? Yang ngangkat itu Apollo ya kalau pesawat antri. Itu kan ada pengangkatnya. Apa? Wal 'amalus shalih. Amal saleh itu yang ngangkat. Jadi kalau kebaikan diikuti kebaikan, maka kebaikan yang kedua ini ngangkat kebaikan yang pertama. Wal 'amalus shalihu yarfa'u. Yang mengangkat kebaikan kalimat thayyibah itu adalah amal soleh. Ya. Maka seorang yang memiliki tanda ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan dalam dirinya khauf, raja dan khauf, harapan dan kecemasan, ya. Dan berikutnya adalah yang terakhir hubbut ta'ah wal iqbal 'alaiha wa kurhul ma'asi, ya. Yang berikutnya adalah mencintai ketaatan, mencintai kebaikan, ya, dan selalu bersemangat melakukannya serta benci kepada perbuatan-perbuatan maksiat, gitu ya. Benci kepada perbuatan. Ini bukan yang terakhir. Yang terakhir adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Karena istighfar inilah yang menyempurnakan yang celah-celah yang kurang-kurang. Habis sholat kita istighfar, salah satu istighfar ini adalah untuk menutupi mungkin dalam sholat kita ada yang blank, ada yang kosong, ada yang ngelamun, ditutupi dengan istighfar. Makanya ibadah-ibadah besar itu biasanya ditutup dengan istighfar, sholat istighfar. Ya, haji, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra fa minan nasi may yaqulu rabbana. Di situ fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Ingat kepada Allah, dan di situ ada kalimat wastaghfirullah, dan banyaklah istighfar, banyaklah mohon ampunan kepada Allah. Padahal haji itu ibadah besar, tapi Allah mengikutinya dengan wastaghfirullah, mohonlah ampunan kepada Allah. Salat ibadah besar, wala dzikrullahi akbar, salat itu zikir Allah yang paling besar. Tapi selesai salat kita disyariatkan untuk membaca istighfar, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, padahal enggak, kalau habis mungkin ngomongin orang, ya, habis ngambil orang, mungkin istighfar. Ini habis sholat. Fungsinya apa?
fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan saat kita melakukan perbuatan amal ibadah tersebut, gitu kan? Makanya kita habis ngobrol kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Habis ngaji kok astaghfiruka, gitu kan? Kalau habis ngomongin orang astagfirullah, habis ngaji astagfiruka. Siapa tahu nanti tadi nyisip di sela-sela omongan tadi hal-hal yang mengandung dosa, maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda orang itu amalnya diterima Allah adalah setelah ibadah dia memperbanyak istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi. Baik, demikian para pemirsa MK Channel dan juga para hadirin yang Allah muliakan, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini semoga menambah ilmu dan hasanah kita, menambah pemahaman kita ya tentang konsep Ramadan. Sesungguhnya bukan untuk Ramadan itu sendiri, tapi untuk kita aplikasikan pada 11 bulan setelah Ramadan ini. Semoga Allah berikan kita kemuliaan berupa diterimanya amal kita dan ditunjukkan kepada ketaatan, dan Allah tidak hinakan kita dengan kita dikembalikan kepada kemaksiatan. Semoga setelah Ramadan ini kebaikan-kebaikan kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin meninggi, dan juga amal kita semakin berkualitas di sisi Allah. Dan semoga kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang diberi keberuntungan diterima ibadahnya dan dijadikan hati kita senantiasa tunduk dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya saya mohon maaf apabila selama ini sudah sebulan penuh ya, saya setiap pagi tampil di sini pasti banyak sekali kekurangan karena lemahnya keilmuan saya dan lemahnya barangkali referensi saya, maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala salah, khilaf, silaf dan bermacam-macam penyampaian kekurangan yang saya lakukan. Insyaallah yang baik itu berasal dari Allah, yang buruk berasal dari syaitan dan berasal dari hawa nafsu saya sendiri, dan saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalani ibadah Ramadan di hari yang ke-30 dan selamat hari raya Idul Fitr. Insyaallah besok kita akan sama-sama merayakannya. Semoga setiap waktu, setiap tahun, kullu am wa antum bi khair, kita senantiasa semakin menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pribadi saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga insyaallah kita akan bertemu lagi pada momen-momen yang lain insyaallah dengan izin Allah. Baik, silakan Ustaz Khaidir. Jazakallah khairan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa sahabat MK Channel dan Baitul Syakirin yang dimuliakan Allah, telah berakhir sudah kajian kita pada pagi hari ini bersama guru kita yang mulia Kiai Haji Khairul Muttaqin LC Al-Hafidh. Kepada beliau kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya mewakili para kru dan guru kita yang mulia Kiai Haji Khairul Muttaqin LC Al-Hafidh. Mohon maaf pamit undur diri. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.